warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tentang pembekalan P3K. Kami dari Divisi Kesehatan kelompok 5. Perkenalkan, saya Alam Fairuz Alfa dengan NIM H1C 024090. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hartono dengan NIM H1C 024117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Fawazan dengan NIM H1C 024008. Saya Nonika Sri Fauzia dengan NIM H1C024030. Oke, baik. Untuk yang pertama itu ada luka luar dan luka dalam. Untuk luka luar sendiri itu adalah luka yang terlihat oleh mata dan darahnya itu yang keluar. Contoh dari luka luar ini seperti luka sayatan, luka robek, atau luka kulit yang terlupas, pokoknya darahnya itu yang mengalir keluar. Untuk pendarahan di luka luar ini terbagi menjadi 3 macam. Itu yang pertama ada pendarahan kapiler, di mana darah itu keluar dan mengalir. Yang kedua ada pendarahan nadi, di mana darah itu memuncrat dan memancarkan atau memuncrat pokoknya. Untuk yang ketiga itu ada pendarahan nadi, di mana darahnya itu tidak keluar atau seperti mampet lah, seperti itu. Luka luar itu ada cara penanganannya untuk lebih lanjutnya di video selanjutnya. Selanjutnya ada luka tertutup. Luka tertutup itu di mana lukanya itu terjadi di dalam tubuh, yang tidak mengeluarkan darah. Contohnya seperti memar. Ciri-ciri pendarahan tertutup adalah biasanya mengalami perubahan warna pada kulit yang terluka. Untuk penanganannya bisa dilanjutkan pada video selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita menangani luka luar atau patah tulang, kita harus menyiapkan mitela. Nah, mitela ini harus dilipat menjadi 8 bagian, yaitu caranya seperti ini. Pertama, siapkan mitela, lalu lipat menjadi 2 bagian seperti ini, lalu lipat lagi, dan seperti ini. Action. Baik, di sini saya akan memperagakan penanganan pada luka luar. Ya, kita ada contoh. Ini luka robek atau luka tersayat benda tajam. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensterilkan, yaitu dengan cara membersihkannya dengan air mengalir. Kita siram, kita bersihkan pelan-pelan. Habis itu kita bisa gunakan betadine atau obat merah. Kita teteskan ke luka korban. Kemudian kita ambil kasa steril. Kita sesuaikan sama panjang luka korban, kemudian kita tekan-tekan secara pelan-pelan. Habis kita tekan secara pelan-pelan. Kita tahan kasa steril di sini, terluka, kita tekan sedikit, tapi jangan terlalu menekan ya teman-teman. Kemudian kita ikat luka korban menggunakan sarol. Dalam mengikatnya kita sedikit kita tekan, tetapi jangan terlalu ditekan, ya sedang aja gitu. Kemudian untuk menahan ikatan kasa ini biar kencang, kita gunakan plester. Panjang plester kita secukupnya aja, kira-kira sudah kencang. Baik, seperti itu cara penanganan pada luka luar. Oke, jadi di sini selanjutnya cara menangani luka tertutup atau luka memar. Contohnya di sini seperti di sini ada perubahan warna dari kulit, itu menandakan luka tertutup yang tidak mengeluarkan darah. Untuk cara menangani luka dalam itu, kita pura-puranya di sini sebagai es batu. Es batu ini dengan catatan tidak boleh menempelkan langsung pada luka, dikarenakan kita tidak tahu bahwa es batu ini steril atau tidak. Jadi kita itu harus menggunakan kain untuk menempelkan pada luka. Tujuan kain juga untuk tidak terlalu dingin pada lukanya itu. Jadi caranya itu seperti ini. Kita menempelkan pada luka dengan ditekan-tekan secara perlahan dan tempelkan kurang lebih 30 menit. Baik, yang kedua ada penanganan patah tulang terbuka sama tertutup. Yang pertama ada patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka adalah patah tulang yang keluar sampai menembus permukaan kulit. Kemudian yang kedua ada patah tulang tertutup, yaitu adalah patah tulang yang terjadi di bawah permukaan kulit. Jadi tulang tidak sampai keluar, tetapi ditandai dengan perubahan posisi bentuk tubuh sama bunyi pada patah yang tulang.
Kemudian patah tulang di bagian leher ditandai dengan leher yang lemas atau bisa dicat di bagian tengkuk, yang tengkuknya itu belakang leher. Dan ketika ada korban yang terkena patah tulang, diusahakan jangan sampai tergeser atau tergerak di bagian patah tulang sendiri. Dan jika di patah tulang leher, tunggu sampai petugas medis yang profesional datang untuk mengevakuasi korban. Selain menyiapkan mitela yang biasa tadi, kita juga perlu menyiapkan mitela donat. Nah, caranya itu menggunakan mitela yang sudah dilipat menjadi 8 bagian tadi, lalu ikat seperti ini. Masukkan sisi yang belakang ini ke bagian sini. Ukur kira-kira seukuran 3 jari. Jika sudah, kita tinggal merapikan kain-kain yang tersisa ke dalam sini. Jika sudah, sisanya kita ikat seperti ini. Jadilah mitela donat. Jadi di sini kita akan melakukan penanganan untuk patah tulang terbuka. Jadi sebelumnya itu, saat kita menjumpai orang dengan patah tulang terbuka, yang pertama-tama adalah singkirkan barang-barang tajam atau berbahaya dari sekitar luka tersebut. Lalu untuk tulang yang mencuat sendiri itu kita pakai atau kita tutupi dengan mitela donat agar tulangnya tidak mudah bergerak. Nah, selain itu, agar tidak bergerak, kita pasang bidai pada tangan. Pasang bidai dengan sisi yang lebih empuk untuk di bagian dalam. Lalu sisipkan mitela ke bawah. Nah, setelah itu, ikat bidai untuk menahan, ikat mitela untuk menahan bidai yang ini. Di sini kita akan menjelaskan luka patah tulang terbuka apabila yang patah itu di bagian siku, yaitu di bagian sini. Jadi apabila yang patah itu di bagian sini, maka kita harus membidai seperti ini. Bidainya sama saja. Untuk bagian yang lebih empuk itu yang mengenai sisi kulit. Lalu kita ikat di kedua sisi, yaitu di sisi sini. Sisi-sisi mitela yang masih tersisa bisa kita masukkan ke dalam agar terlihat rapi dan mencegah agar mitelanya tidak mudah terbuka. Selain itu, kita juga ikat di bagian sisi sebelah sini. Untuk sisi-sisi mitela yang masih tersisa sama seperti yang tadi, yaitu kita rapikan ke dalam agar terlihat rapi dan tidak mudah terlepas. Selanjutnya adalah kram. Kram adalah kondisi ketika otot mengalami kontraksi atau kejang secara tiba-tiba dan tidak terkontrol, yang biasanya menyebabkan rasa nyeri. Kram bisa terjadi karena faktor kelelahan. Jika mengalami kram pada bagian betis, kita bisa melakukan peregangan seperti ini dan juga menghentak-hentakkan kaki ke lantai. Selanjutnya adalah terkilir. Terkilir merupakan cedera ketika sendi mengalami pergerakan yang tiba-tiba atau melebihi batas normalnya, sehingga menyebabkan ligamen meregang atau bisa juga sampai sobek. Selanjutnya adalah urutan evakuasi jika terdapat banyak korban dalam suatu kecelakaan. Pertama, bisa membedakan korban melalui warna stayar, yaitu putih jika korban aman dan tidak terluka, lalu hijau jika korban mengalami cedera ringan,
lalu kuning jika korban mengalami cedera berat namun tidak mengancam nyawa, lalu merah jika korban mengalami cedera berat hingga mengancam nyawa, dan selanjutnya adalah hitam jika korban sudah meninggal. Urutan untuk evakuasinya adalah yang pertama merah, kuning, hijau, putih, lalu hitam. Oke, jadi sekarang kita akan mempraktekkan tentang evakuasi. Nah, sebelum evakuasi itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu aman diri, maksudnya itu adalah aman bagi si penolongnya. Jangan sampai si penolongnya juga ikut menjadi korban. Yang kedua, aman lingkungan. Pastikan lingkungannya itu aman untuk evakuasi. Yang ketiga itu aman korban. Pastikan sebelum kita menolong atau mengevakuasi korban, korbannya itu bisa aman dulu sebelum kita evakuasi. Oke, jadi kalau dengan perbandingan satu korban dan satu penolong itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada honeymoon carrier. Langsung aja kita praktikan. Yang pertama itu kita lakukan adalah menyilangkan tangan korban di atas perutnya. Nah, yang bagian pertama kita angkat itu bagian atas atau bagian kepala. Yang kedua itu ada bagian kaki. Jadi sebelum kita mengangkat korbannya itu, kita itu jangan mengangkat menggunakan otot punggung. Tapi lebih baik itu, bukan lebih baik, seharusnya itu menggunakan otot kaki. Karena kalau menggunakan otot punggung itu hanya akan menimbulkan cedera di bagian punggung. Langsung aja diangkat. Nah, setelah diangkat, dada korban itu dihadapkan ke arah dalam seperti ini. Oke, yang kedua ada fireman carry ya teman-teman. Jadi di sini ada korban nih, bos. Jadi kalau fireman carry itu pertama kita rapatkan kaki korban. Nah, kemudian kita tahan pakai kaki bagian sini. Kita tahan di sini di telapak korban. Kemudian kita tarik tangan korban dua-duanya. Kita angkat. Nah, kemudian masukkan kepala kita di bagian tangan korban. Terus kunci tangan korban di sini. Kita kunci tangan kita juga. Kemudian kita angkat. Yang ketiga ada baby back carry. Nah, baby back carry persiapannya kita mirip-mirip sama yang tadi fireman carry. Kita dapatkan kaki korban, kemudian tahan pakai kaki bagian sini. Tahan, kita ambil tangan korban, angkat, tarik sampai berdiri. Nah, kemudian kita tahan, kita putar balik teman-teman. Kita masukin tangan korban di sini. Kemudian kita angkat. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau ketiga cara di atas itu bisa dilakukan jika perbandingannya 1:1. Jika perbandingannya 1:2, itu bisa menggunakan trolley carry. Nah, trolley carry itu bisa dengan 2 penolong. Di sini saya dibantu dengan teman saya. Jadi di trolley carry itu sendiri kita sidangkan tangan korban di perut, kemudian kita angkat seperti ini pelan-pelan. Habis itu tangan penolong kita masukkan di sebelah-sebelah sini, di sebelah ketiak korban. Kita kunci tangan korban yang ada di perut, kemudian kita aba-aba sama penolong lagi di depan. 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman, baru kita bawa. Oke, jadi kasusnya kalau korbannya itu tidak memungkinkan untuk digendong atau dibawa, kita bisa menggunakan tandu dari alat seadanya. Di sini kita menggunakan tongkat bambu dan juga kaos. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Jadi di sini kita sediakan kaos, kita masukkan bambu ke bagian lubang bawah kaos, kemudian lanjut ke lubang lengan, lanjut juga dengan sebaya. Bos, kita lakukan juga. Kita bisa pakai 2-3 kaos sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya teman-teman. Oke, selanjutnya jika sudah selesai membuat tandu, maka kita akan memindahkan korban ke tandu. Dengan perbandingan korban dan penolong adalah 1:2. Langsung saja kita mempraktekannya.
Coba luruskan kaki korban, kemudian letakkan tangan korban di atas perut. Bingung. Posisi mengangkatnya seperti hand carry, cuman di sini menggunakan tolong. Kita angkat ya teman-teman. Coba kita taruh dulu di paha kita. Habis itu kita majukan paha kita agar bisa mencapai tandu. Nah, jika sudah selesai memindahkan korban ke atas tanduk, kita bisa mengangkat tandunya seperti pada trolley carry. Jadi ini bisa kita angkat dengan menggunakan satu komando, tapi di sini saya tidak akan mempraktekannya karena takut alatnya robek begitu teman-teman. Tapi bisa dilakukan. Jadi hipotermia adalah di mana korban mengalami gejala kedinginan yang sangat ekstrim, dan karena kedinginan di suhu yang rendah, pembuluh darahnya itu melebar sehingga mengakibatkan korban mengalami panas, yang padahal korban sedang mengalami kedinginan dan seringkali itu malah melepas bajunya. Kemudian cara penanganan pada korban hipotermia adalah ketika pakaian korban basah, bisa kita ganti pakaian korban dengan pakaian yang kering. Kemudian kita gunakan blanket emergency. Saya peragakan dengan menggunakan sarung karena keterbatasan alat. Jadi kita selimutkan saja blanket emergency ke dalam korban hipotermia. Nah, korban juga bisa dipindahkan ke tempat yang minim angin, atau bisa kita balut juga dengan selimut jika kita membawanya, dan juga bisa dimasukkan ke sleeping bag agar tubuh korban itu bisa lebih menghangat. Nah, sebelum korban kembali sadar itu jangan diberi makan atau minum. Selanjutnya adalah penanganan ketika kita digigit hewan berbisa ataupun ular lah. Ya pokoknya semua hewan yang berbisa. Semisal kita dalam kasus digigit hewan berbisa di tangan bagian sini, kita bisa mengikatnya menggunakan sabuk di daerah aliran darah yang di sini. Kita ikat. Kita ikat sekencang-kencangnya. Kemudian posisikan tangan kita lebih rendah Dari jantung untuk menghambat aliran darah dari tangan bekas gigitan ke dalam jantung.